Cerita bermula di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan pinus rimbun. Di sana terdapat sebuah telaga yang airnya selalu berwarna hitam pekat, tidak pernah beriak walau angin bertiup kencang. Penduduk desa menyebutnya Telaga Nyi Roro Kidul atau sering disebut warga sebagai Telaga Angker. Konon, siapapun yang memancing di sana saat matahari terbenam, tidak akan pernah kembali lagi. Namun, tiga pemuda, Dika, Rian, dan Bimo, menganggap itu hanya mitos tua. Mereka membawa perbekalan dan joran, berniat mencari ikan besar sekaligus menguji nyali. Mereka memilih spot di ujung dermaga kayu yang sudah lapuk. Suasana sangat sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan desiran angin. Mereka memasang umpan, melempar senar, dan mulai mengobrol santai untuk membuang rasa takut. Dika sempat berpesan, kalau ada apa-apa, jangan panik. Ini cuma air biasa. Namun, tanpa mereka sadari, permukaan air perlahan mulai berubah warna menjadi sedikit kemerahan. Tiba-tiba, kaki Dika tersentak keras. Sesuatu yang licin dan dingin seperti belut raksasa atau tangan melumuri betisnya dari bawah air. Ia berteriak panik mencoba menendang, tapi cengkraman itu semakin kuat menariknya ke pinggir dermaga. "Tolong aku, ada yang narik!" teriak Dika histeris. Rian dan Bimo segera menarik badan Dika ke belakang agar tidak terseret. Di tengah kepanikan, mereka mulai mendengar suara bisikan-bisikan halus di telinga mereka. Suara itu seperti mengajak mengobrol, memanggil nama mereka satu persatu dengan nada yang sangat manja namun mengerikan. "Masuk, main sama aku, airnya dingin." Suara itu datang bukan dari depan, bukan dari belakang, tapi seolah berasal dari dalam kepala mereka sendiri. Angin bertiup sangat kencang, membelai rambut mereka hingga berdiri semua. Di seberang telaga, muncul kabut putih tebal yang bergerak sendiri mendekati mereka. Di tengah kabut itu, terlihat jelas sosok tinggi besar berbaju putih panjang. Wajahnya tertutup kain, namun senyumnya terlihat sangat lebar hingga mengerikan. Sosok itu melayang tidak menyentuh air. Tiba-tiba terjadi ledakan air. Sesuatu yang sangat besar muncul dari dasar telaga. Bukan ikan, melainkan makhluk menyerupai kadal air raksasa atau naga air dengan kulit keras seperti batu. Gigi-gigi tajam, dan mata yang menyala merah. Tubuhnya menutupi separuh telaga. Ia mengaum, suaranya memecah keheningan malam. "Titik, itu adalah penjaga telaga yang mereka ganggu." Teriak Rian. Mereka berusaha lari meninggalkan semua barang bawaannya. Namun dermaga kayu itu seolah hidup, papan-papannya bergerak sendiri. Menjebak langkah kaki mereka, makhluk-makhluk kecil mulai memanjat naik dari sisi dermaga, tangan-tangan tak dikenal berusaha menarik siapa saja yang bisa mereka capai. Suara teriakan mereka tertutup oleh gemuruh dan auman makhluk itu. Saat hampir sampai ke daratan, kaki Bimo tersandung dan jatuh. Makhluk raksasa itu menundukkan kepalanya, siap menerkam. Dika yang melihat itu sejenak ragu, tapi rasa persahabatan mengalahkan rasa takut. Ia mengambil batu besar dan melempar sekuat tenaga ke arah mata monster itu untuk mengalihkan perhatian. "Lari Bim!" teriaknya. Mereka berlari tanpa henti hingga pagi hari mulai menyingsing. Napas mereka tersengal-sengal, badan penuh luka dan lumpur. Mereka berhasil sampai di jalan utama. Mereka berpikir mereka sudah aman. Sudah menang melawan mistis itu. Mereka tertawa sambil menangis, bersyukur masih hidup. Namun, saat Rian hendak mengambil air minum dari botolnya, tangannya terhenti. Ia melihat bayangan di botol plastik itu. Bukan wajahnya yang terlihat, melainkan wajah sosok berbaju putih itu yang tersenyum lebar tepat di belakang pundaknya. Perlahan, mereka sadari, baju mereka basah kuyup. Dan dari saku celana Dika, jatuhlah sisik ikan yang masih basah dan berbau amis. Mereka tidak pernah benar-benar pergi dari sana. Hingga hari ini, penduduk desa sering melihat tiga pemuda yang selalu memancing di pinggir telaga setiap senja. Mereka memanggil-manggil orang yang lewat untuk ikut bergabung. Dan di dasar telaga yang hitam itu, joran-joran tua masih terpasang. Menunggu mangsa berikutnya untuk ditarik ke dalam keabadian. Tamat.